Ya, jadi menurut kitab Safinatun Najah ada 5 hal ya, ada 5 hal sesuatu yang mewajibkan kita puasa. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Saya bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu saumu Ramadana bi ahadi umuri khomsatin, bahwa puasa Ramadan itu wajib disebabkan ada salah satu dari 5 perkara atau 5 hal. Apa itu? Yang pertama, ahaduha bikamali sya'bana salasina yauman, bahwa yang pertama adalah sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas atau tradisi kita Indonesia, bahwa sebelum atau ketika kita tidak melihat hilal atau ru'yatul hilal, maka kita menggunakan atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Tapi dengan catatan kita tahu tanggal 1 Sya'bannya, seperti itu. Jadi kalau Sya'ban sudah memenuhi 30 hari atau genap 30 hari, maka kita wajib puasa Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, wasaniha biru'yatihil hilali fi haqqi marro'ahu wa inkana fasikon. Yang kedua adalah melihat hilal atau melihat bulan sabit pada haknya orang yang melihat bulan meskipun orang itu fasik. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika ada orang melihat hilal dengan mata telanjang atau melihat hilal dengan alat bantu semacam teropong ya, maka itu sudah mencukupi bagi dirinya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, meskipun orang tersebut fasik, kita tahu bahwa fasik adalah orang muslim atau orang Islam. Dia iman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, mengimani Allah dan Rasulnya dan lain sebagainya karena dia muslim. Tapi dia banyak meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagaimana orang muslim. Nah, jadi orang muslim tetapi dia meninggalkan kewajiban sebagaimana orang muslim, seperti itu namanya fasik. Jadi meskipun orang itu fasik tapi dia melihat hilal, maka itu sudah mencukupi baginya untuk melaksanakan puasa Ramadan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah wasali suha bisubutihi fi haqqi malam yarohu bi'adli syahadatin. Yang ketiga adalah tetapnya melihat bulan pada hak orang yang tidak melihat bulan dengan adilnya persaksian. Nah, maksudnya itu adalah dengan melihat hilal atau ru'yatul hilal yang dipersaksikan oleh seorang yang adil di depan hakim. Ada satu hadis ya, keterangan di kitab lain menyebutkan Inna bna Umar radhiyallahu anhu anhuma ra'ahu fa akhbaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa shoma wa amaron nasu bisyamihi, yang artinya bahwasanya Ibnu Umar telah melihat bulan, maka diberitahukannya hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berpuasa dan beliau menyuruh orang-orang agar berpuasa pula. Nah, jadi di sini dapat dipahami bahwa ketika ada hilal kemudian disaksikan, kemudian dibenarkan oleh seseorang, dalam hal ini adalah hakim, maka itu sudah cukup baginya untuk melaksanakan
puasa Ramadan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah waropiuhe. Yang keempat, waropiuhe bi ikhbari adli riwayatim mausuqim bihi sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla aw ghairi mausuqim bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Ini agak panjang. Jadi yang keempat adalah kabar dari orang yang adil riwayatnya, bisa dipercaya dengan kabarnya tadi, baik kebenarannya timbul dari hati atau tidak bisa dipercaya dengan kabarnya tadi kalau ternyata kebenarannya timbul dari hati. Ya, ini maksudnya seperti ini, bahwa ada kabar yang datang secara mutawatir, yaitu kabar dari orang banyak atau banyak orang yang mengabarkan, sehingga mustahil hal itu adalah dusta atau bohong massal, ya seperti itu. Jadi di sini adanya kabar yang mutawatir atau kabar yang sumbernya jelas, ya, yang itu menjadi dasar bahwa kita bisa melaksanakan atau wajib melaksanakan puasa Ramadan seperti itu. Jadi di sini dapat dipahami bahwa yang keempat tadi adalah adanya kabar dari seorang yang, katakanlah misal seorang ulama atau seorang yang memiliki kewenangan dalam hal ini, yaitu semacam ulil amri dan pemerintah, yang menyatakan bahwa hari ini sudah masuki bulan 1 Ramadan. Nah, maka itu karena sifatnya adalah mutawatir, maka itu sudah bisa menjadi dasar bahwa kita untuk melaksanakan puasa Ramadan seperti itu. Jadi berbeda dengan yang tadi nomor 3. Kalau tadi yang nomor 3 itu ada orang yang melihat kemudian dipersaksikan seperti itu. Nah, kalau ini ada dari seorang yang dapat dipercaya, amanah semacam seperti itu. Kemudian yang kelima, wahomisuha, dan yang kelima dari yang 5 atau wahomisuha bidonni dukhuli Ramadana bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dalika. Nah, ini maksudnya adalah dengan menyangka, ya, dengan menduga masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad. Jadi hasil dari ijtihad bagi orang yang masih samar tentang masuknya bulan puasa. Nah, jadi ada sebuah hadis, ya, yang menerangkan bahwa ijtihad mengenai masuknya bulan puasa selain berusaha melakukan ru'yat adalah menghitung dengan ilmu hisab atau falak. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in hobi alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina. Jadi berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal, sumu liru'yatihi. Jadi berpuasalah kalian ketika melihat hilal atau bulan sabit. Wa aftiru liru'yatihi, dan berbukalah karena kalian juga melihat hilal. Maksudnya itu adalah nanti ketika sudah 29 Ramadan atau 30 hari Ramadan. Waftiru liru'yatihi, dan berbukalah kalian karena melihatnya atau melihat hilal. Fa'in hobiya alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasina. Namun jika pandangan mata kalian terhalang oleh sesuatu, misalkan mendung,
terhalang awan, cuaca tidak mendukung ya, maka kita menggunakan ilmu hisab atau falak ya, dengan menggenapkan Sya'ban 30 hari. Nah, itulah yang menjadi fenomena tahunan ya di lingkungan pemerintah negara Republik Indonesia. Nah, jadi kalau di suatu negeri ya, itu ada satu orang badan yang kemudian melihat hilal, maka itu sudah mencukupi bagi negara itu untuk melaksanakan puasa Ramadan begitu. Jadi di sini tadi yang kelima maksudnya itu yaitu menyangka masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad. Jadi bisa diprediksi ya dengan menggunakan ilmu hisab seperti itu. Jadi ijtihad mengenai maksudnya bulan puasa selain berusaha melihat ruqyat atau melakukan ruqyat adalah menghitung dengan ilmu hisab atau falak semacam itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah seperti ini. Apabila awal bulan Ramadan itu kelihatan atau dapat dilihat pada sebagian negeri dan tidak di lain negeri, maksudnya negeri misalnya Indonesia melihat hilal, kemudian Malaysia tidak melihat hilal ya semacam itu, maka penduduk negeri-negeri yang melihatnya wajib puasa. Jadi misalkan di Indonesia itu melihat hilal, nah itu maka penduduk Indonesia wajib berpuasa, tapi di Malaysia tidak melihat hilal. Nah, ini bagaimana? Apakah Malaysia juga wajib berpuasa Ramadan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Dalam hal ini timbul beberapa paham. Sebagai berikut. 1. Penduduk negeri yang tidak melihatnya tidaklah wajib puasa. Jadi tadi misalkan Indonesia melihat hilal tapi Malaysia tidak melihat hilal, maka Malaysia tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Itu pendapat yang pertama ya. Kemudian yang kedua, penduduk negeri yang tidak melihat bulan itu wajib puasa juga apabila melihat bulan ditetapkan oleh imam. Nah, jadi ini ada sinkronasi dengan dengan kabar dari kitab Syafina yang ketiga ya, dengan adanya persaksian, atau juga yang keempat ada kabar yang mutawatir. Jadi ketika misalkan Malaysia tidak melihat hilal tetapi ada pemimpin ya, ada dalam ini Amri yang ditengahi oleh Menteri Agama, dia mendapat kabar dari Indonesia bahwa Indonesia besok Ramadan atau hari ini sudah masuk 1 Ramadan. Nah, maka Malaysia boleh berpuasa asalkan tadi ulil amrinya itu menetapkan semacam itu. Jadi itu yang kedua. Jadi ketika penduduk negeri tersebut sudah ditetapkan oleh imam tentang kewajiban puasa, maka penduduk negerinya itu sudah wajib melaksanakan puasa juga semacam itu. Kemudian yang ketiga, yang wajib puasa hanyalah penduduk negeri-negeri yang berdekatan dengan negeri-negeri yang melihat, sedangkan penduduk negeri yang jauh dari negeri tempat melihatnya tidak wajib puasa. Nah, jadi tadi saya katakan ketika Indonesia sudah puasa, maka Malaysia, Singapura, kemudian atau mungkin Thailand ya, Filipina itu dia jadi wajib melaksanakan puasa Ramadan karena itu negara-negara yang berdekatan seperti itu. Nah, mengenai ukuran jarak jauh dekatnya ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah yang dinamakan jauh adalah sama dengan perjalanan qashar.
Yang kedua, perbedaan hawa panas dan dinginnya negeri itu dibandingkan dengan negeri tempat melihat bulan. Yang ketiga, perbedaan matahari atau terbit matahari. Pendapat inilah yang lebih dekat pada pengertian ilmiah. Jadi kalau misalkan Indonesia atau Malaysia lah itu puasa, kemudian Indonesia itu negara-negara yang berdekatan itu ikut berpuasa seperti itu.